selamat siang. Selamat siang. Iya, ini sudah setelah bulan lalu ya kita ketemu. Sekarang ketemu lagi ngobrol-ngobrol lagi. Oke, iya. ayo. Dunia anak ini kan nyenengke gitu ya, Bu. Iya. Sederhana gitu. Kalau membayangkan jadi anak-anak itu kan mikirnya nggak neko-neko gitu, sederhana, bahagia tok gitu ya, seperti isinya gitu, isinya bahagia. Tapi justru dari situ nanti sepertinya anak-anak ini punya punya imajinasi, punya daya khayal gitu yang membuat mereka seperti bisa jadi apa saja gitu. Kita akan membahas tentang itu, Bu. Oke. Gitu, tentang dunia imajinasi anak ini. Sekarang kita mulai dari definisi dulu ya. Oke. Imajinasi itu adalah kemampuan menggambarkan sesuatu yang tidak nyata kemudian dijadikan nyata. Ya, sederhananya begitu. Jadi anak-anak itu mudah sekali membayangkan sesuatu kemudian tidak nyata, tapi itu bisa seperti nyata. Dan itu ada dalam diri setiap kita. Setiap kita punya daya imajinasi sebenarnya. Nah, contohnya apa? Anak-anak kan sering, kalau kita ndulang anak itu kan, nih pesawatnya terbang, kuenya terbang. Padahal mana ada kue terbang gitu ya. Masuk gua gitu ya. Itu masuk gua. Itu kan sebenarnya kita sedang mengimbangi anak. Ya, anak dengan daya khayal yang tinggi, kita mengimbangi. Kemudian ada juga yang semakin dewasa, ketika remaja, kemudian membayangkan, burung bisa terbang. Kalau misalnya ada benda yang bisa terbang, aku bisa di dalamnya, alangkah indahnya. Ya, itu juga imajinasi. Sampai akhirnya Wright bersaudara bisa membangun pesawat. Nah, itu imajinasi yang dimiliki oleh anak yang sudah semakin gede. Tetapi pada dasarnya imajinasi itu ada pada setiap kita. Hanya seringkali kalau semakin gede, semakin bertambah usia, kita sebagai orang dewasa kan membatasi imajinasi anak, ya. Sehingga banyak anak yang sebenarnya punya imajinasi baik, tetapi kemudian terbatasi. Jangan aneh-aneh, Tona, sudah yang ada saja. Lah padahal imajinasi itu muncul dari keanehan itu. Ya. Begitu, itu definisi dan beberapa contoh untuk menguatkan. Oke. Lalu Bu, ini pengaruhnya apa ya? Imajinasi ini terhadap tumbuh kembang anak, baik nanti misalnya secara mentalitas, kemudian kreativitasnya, begitu. Kalau kreativitas pasti, ya. Karena dengan daya imajinasi itu kemudian muncul kreativitas, ya, ada macam-macam kreativitas. Kadang-kadang ada anak yang begini, kucing kan nggak bisa berenang ya, Mah. Kalau coba dijeburin kolam gimana? Itu anak saya. Waktu usia 2 tahun, kenapa ikan berenang? Kenapa kucing tidak? Ya. Terus dia masukkanlah kucing itu ke dalam eksperimen. Kolam. Ya nggak apa-apa. Ya. Karena itu kreativitas, ya. Kemudian pengaruhnya ke daya kembang apalagi? Anak bisa mengenal emosi, berbagai macam emosi. Kalau tadi Bu Tika menyampaikan isinya seneng tok, ndak, anak juga kadang sedih. Cuman kadang-kadang kita kan dia nangis sebentar ya, karena kesedihannya tidak berlarut-larut. Kalau kita orang dewasa kan sedih terus mikir yang aneh-aneh tambah sedih. Nah, anak-anak lebih mudah habis nangis ya tertawa lagi, ya biasa lagi. Dengan imajinasi anak lebih banyak belajar tentang ada emosi yang bermacam-macam loh. Seringkali anak tidak belajar kalau dia tidak memunculkan imajinasinya di bidang itu. Kemudian anak juga bisa menjadi percaya diri secara mental. Dia lebih percaya diri ketika dia bisa membayangkan sesuatu, mengimajinasikan sesuatu. Kemudian secara sosial juga dia lebih mampu untuk berada di lingkungan sosial. Gitu. Ya, karena kurang dia lebih begitu. Tadi mulai mengenali dulu ya dari yang apa dia bayangkan, kemudian dia mulai mengenali emosi-emosi itu. Gitu. Anak itu kan berpikirnya sederhana ya, tapi kita kan seringkali tidak menyadari bahwa anak berkembang dengan imajinasi, kemudian bisa kemana-mana, dan kita kalau terlalu
terlalu takut ya. Ya, Jangan-jangan nanti gini, jangan-jangan. Padahal dia sih sederhana, Mas Ya, Ian. ya. Mungkin karena apa ya? Justru karena kita yang sudah overthinking mungkin. Betul. Ya. Kita yang ketakutan sendiri. Oke. Ya. Rentang usia anak ini biasanya mereka mulai berimajinasi itu mulai kapan? Kemudian bagaimana cara membedakan antara ini imajinasi dan ini realita gitu ya. Kita sebagai orang tua atau orang dewasa di sekitar anak itu supaya bisa melihat misalnya mereka cerita begini, kita bisa menyikapinya bahwa ini benar yang dia ceritakan. Ini memang imajinasinya dia sehingga kita bisa meluruskan misalnya. Kemudian faktor apa saja sih yang mempengaruhi gitu ya. Anak-anak ini punya imajinasi begitu. Kemudian apa pengaruh positifnya dan ya dampak negatifnya sih imajinasi ini. Gini, sebenarnya daya imajinasi itu kan sudah ada sejak bayi lahir, bahkan sudah terbentuk di dalam gitu ya. Anak lahir itu sudah ada imajinasi di dalamnya, tetapi kan belum terrealisasi, belum menyampaikan. Kadang-kadang kalau bayi ketawa gitu, refleks kan, kita ngomong lihat apa gitu. Padahal itu refleks aja. Nah, semakin dia mengenali lingkungannya, dia semakin mampu untuk berimajinasi. Kemudian ada anak-anak tertentu yang punya teman khayalan. Betul. Teman khayalan itu muncul di usia 2-3 tahun. Dan mereka suka sekali cerita, temanku ini main apa ya? Enggak apa-apa. Kalau masih usia segitu memang imajinasinya masih murni dan dia memang sedang belajar untuk membedakan mana yang khayal dan mana yang realita. Nanti ketika anak mulai usia sekitar 7-8 tahun, mereka sudah harus belajar untuk mengenal ini realita, ini imajinasi. Dari mana kita sebagai orang tua mendampingi. Kalau anak mulai misalnya cerita, tadi ditanyakan bagaimana caranya membedakan gitu ya. Membedakannya gini, kalau anak bercerita, lihat dulu anaknya. Kalau anak usia 2-3 tahun, ya kita dengarkan, gitu. Temenmu namanya siapa? Ngapain sama dia? Ya, kita ladeni mereka sesuai usia. Tetapi kalau umur 9 tahun bilang, aku punya teman, namanya siapa gitu, terus ternyata orangnya nggak ada, nah kita perlu waspada. Bagaimana caranya? Kita dengarkan, gitu. Kemudian kita jangan ngomong, jangan aneh-aneh ya. Jangan berpikir yang enggak loh. Jangan dikat ya. Jangan dikat, karena itu memutus hubungan komunikasi dengan anak. Justru kalau gitu, apa yang kamu rasakan? Apa yang terjadi? Digali lebih dalam. Kemudian kita bertanya seperti ingin investigatif namanya. Jadi kita melihat bertanya dengan cara apakah ini benar? Apakah ini masuk akal? Apakah ini mungkin ya terjadi? Untuk memastikan ini nyata atau tidak? Ceritanya nyata atau tidak? Nah, kalau kita mau melihat positif negatif dari imajinasi, negatifnya memang kalau dia terlalu lama, artinya terlalu panjang di dalam hidup imajinasinya, dia tidak bisa hidup secara baik, secara real. Nah, tetapi positifnya adalah sebenarnya dengan belajar berimajinasi, kita mengenali potensi anak. Jangan-jangan, dia pintar berakting loh ternyata. Menggambar. Dia suka ini. Nah itu menggali. Kemudian anak juga mulai bisa kita ajar untuk kreatif, aktif, analitis. Itu ketika dia imajinatif. Gitu. Kemudian apalagi ya? Pertanyaannya tadi? Faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi adalah kenapa anak berimajinasi memang dari dasarnya begitu. Tetapi kita kan bisa mengembangkan anak untuk punya daya imajinasi yang baik. Ajaklah anak mendongeng. Jadi diajak.
Yuk kita cerita yuk, kalau mau tidur ya, dongeng sebelum tidur. Nanti sekamar dengan papahnya, dengan mamahnya, dengan adiknya, dengan kakaknya. Yuk kita dongeng-dongeng. Nah, itu membangun imajinasi. Menggambar itu juga membangun imajinasi. Kemudian berrekreasi. Rekreasi itu menolong anak membangun imajinasi, tetapi juga menolong anak hidup real. Karena kalau kita pergi, ini batu tuh kayak gini, wortel tuh kayak gini loh. Jadi merasakan. Nah, kira-kira seperti itu cara membangun imajinasinya. Mudah-mudahan menolong ya. Nah, Bu Vivi tadi kan kita sudah ngobrol begitu ya. Nah, kali ini sudah ada tamu istimewa. Iya, bergabung dengan kita. Mama Selby atau Bu Ruli ini orang tua murid dari Kidsland. Putrinya ada 2 di Kidsland. Iya, kelas SMP kelas 1 dan kelas 3. Nah, tentu banyak cerita gitu ya. Ini 2 anak gitu dengan usia yang berbeda gitu dan untuk satunya sudah masuk di usia remaja gitu. Tentunya akan banyak pengalaman-pengalaman yang hubungannya dengan imajinasi tadi. Saya juga mau belajar soalnya anak saya belum sampai di umur itu gitu. Mari kita dengarkan. Iya. Mari silakan, Mam, monggo tanya-tanya apa sharing dengan Bu Vivi. Bu Vivi. Halo. Oke, saya itu memang punya 2 anak perempuan. Kebetulan rentang usianya memang agak jauh bedanya ya 4 tahun gitu. Yang besar itu memang sudah masuk ke usia remaja kelas 1 SMP, usia 12 tahun, terus yang kedua itu kelas 3, usianya 8 tahun gitu. Sebenarnya kalau misalnya ya saya cerita aja ya, Bu Vivi mungkin ada komentar gitu ya kalau misalnya pengalaman saya tentang imajinasi dari anak-anak saya gitu. Memang 2 anak ini berbeda, memiliki daya imajinasi yang menurut saya berbeda gitu. Contohnya saja kalau tadi kan Bu Vivi cerita tentang dongeng gitu ya, kita sering dongengin. Memang benar dari kecil itu kita sering bacain dongeng ke anak-anak gitu ya, buku cerita gitu ya. Nah, bedanya itu respon dari 2 anak ini gitu. Jadi kalau yang pertama itu kalau didongengin tuh dia diem. Dia mendengarkan, didongengin tuh ceritanya begini, nanti dia tanyakan, oh itu ceritanya yang ini ya Maya gitu, oh dianya begini gitu. Jadi dia mengulas cerita itu gitu. Kan sering suka ada gambarnya ya, Bu Vivi ya. Jadi ada gambarnya, jadi dia bisa melihat gitu, oh ini gini tadi, jadi saya cerita nanti dia komentarin gitu. Itu yang pertama. Tapi yang anak yang kedua itu berbeda. Jadi begitu saya buka halamannya gitu ya, terus kemudian saya baru mau mulai cerita, dia sudah melihat gambarnya, dia yang bercerita. Nah itu uniknya gitu. Saya kaget gitu loh. Jadi saya berpikir kalau misalnya anak-anak itu didongengin tuh ya sama seperti reaksi yang anak saya yang pertama gitu. Tapi begitu anak saya yang kedua ini saya kaget sendiri gitu. Loh kok adik begini ya reaksinya gitu, sampai saya videoin. Jadi akhirnya dia yang bercerita, kita yang dengerin. Jadi dengan keterbatasannya dia, karena waktu itu ya kita mulai memperkenalkan tentang dongeng itu kan dari kecil ya, Bu Vivi, dari mulai mereka nggak bisa bicara lancar. Nah pada saat usianya sudah mulai bisa bicara lancar tuh, tahu-tahu ya buku cerita dipegang sama dia, jadi kita yang mendengarkan dia bercerita gitu, bla 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 bla. Ini dengan dengan kemampuannya dia melihat gambar gitu. Kalau menurut Bu Vivi ini kayak gimana sih Bu? Apakah aneh atau gimana gitu sih? Justru bagus Bu. Jadi memang gini, anak itu kan punya temperamen masing-masing. Benar. Ya. Punya temperamen sendiri-sendiri, tetapi juga punya kemampuan imajinasi yang berbeda-beda. Nah, anak ibu yang kedua ini daya imajinasinya luar biasa. Dan dia komunikatif, pribadi yang nanti mungkin ketika dia semakin gede, dia lebih komunikatif. Karena punya tipe kepribadian yang memang lebih suka bergaul, lebih terbuka gitu ya. Nah dia lebih suka cerita. Dan dia bisa membayangkan, walaupun ceritanya mungkin tidak seperti di teks. Tidak sesuai ya. Iya, tidak sesuai dengan teks. Tidak apa-apa, biarin aja dia cerita, oh gitu ya dek. Terus gimana? Kita menggali malah. Tidak apa-apa, malah bagus. Karena jadi kakaknya juga akan menjadi improve dengan, oh adik bisa cerita gitu. Jangan-jangan dia punya pikiran yang lain. Tidak apa-apa. Justru bagus. Iya, kalau ngelihat karakternya sih memang berbeda ya kalau misalnya sekarang gitu. Dan sekarang kalau misalnya kakaknya yang udah mulai remaja itu sudah mulai menyukai
buku komik gitu ya, buku komik tapi online, masih yang online gitu ya, biasa baca-baca cerita anime seperti itu kan. Nah, kemudian dia kembangin ke tertarik dengan gambar-gambar itu, terus kemudian dia mulai mencoba untuk menggambarnya sendiri. Tapi masih yang, nah ini saya yang agak bingung gitu ya, Bu Ibu ya. Kan imajinasi, kalau bayangan saya imajinasi itu sesuatu yang masih belum real, kemudian dia dapat ide dari mana, dia coba untuk terjemahin sendiri gitu ya. Nah, kalau yang ini apakah ini termasuk imajinasi atau bukan ya Bu ya? Jadi kakaknya ini karena senang dengan anime, kemudian dia mencoba untuk menggambar. Tapi yang saya lihat gambarnya itu masih sama gitu dengan apa yang dia lihat gitu. Jadi kayak copy paste gitu ya Bu ya. Tapi dia bikin sendiri gitu. Nah, ini apakah ini masuk ke dunia imajinasi anak atau bukan ya Bu ya? Atau gimana itu kalau copy paste seperti kalau itu? Kalau copy paste begitu bukan imajinasi murni. Oke. Tapi dia memang belajar untuk meniru namanya. Ada kemampuan menirukan begitu. Tapi kan itu dalam gambar ya. Mungkin kalau dia mengimajinasikan yang lain, mungkin bisa juga karena tokohnya nanti berbeda. Ya, betul. Jadi dia mau bikin komik misalnya, bikin sendiri kreasi dia, terus dengan tokoh yang berbeda. Ya bisa saja, tapi mungkin belum sampai ke sana. Dia masih dalam taraf ingin menduplikasi dulu. Nggak apa-apa sih Bu, itu tetap termasuk. Kan setiap kita masih punya imajinasi sih. Masih ada, sampai kita, saya sudah tua tapi tetap masih ada. Bu Ruli juga masih punya, kita semua masih punya kemampuan imajinasi itu. Jadi tidak apa-apa, biarkan saja anak berkembang dengan kapasitasnya, yang penting itu. Kira-kira begitu. Makasih banyak ya Bu Vivi ya. Sama-sama, mudah-mudahan menolong kita semua menjadi orang tua yang lebih tepat buat anak-anak kita, buat anak-anak kita ya. Makasih Bu. Ya. Asik sekali Bu Vivi obrolan kita siang hari ini ya. Banyak sekali tadi yang saya juga akhirnya dapat banyak belajar gitu. Kemudian tadi juga diskusinya seru dengan Mama Selby dan Farah gitu. Pengalaman-pengalamannya bersama dengan anak-anak remaja gitu. Nah, Bu ada satu lagi nih sebenarnya mau tanya gitu ya. Kalau misalnya nih saya sebagai orang tua, terus tiba-tiba saya dilaporin sama anak saya gitu. Tadi ada kejadian begini Bu gitu, entah dia main misalnya begitu ya. Terus tadi begini aku dituin sama si temannya, sebutlah siapa gitu ya, si Adi gitu. Tapi kalau menurut saya yang saya tahu si Adi ini kayaknya nggak mungkin begitu gitu ya. Bagaimana saya menyikapi anak saya begitu ya, mungkin saya tetap melakukan pendekatan, benar nih si Adi begini misalnya kayak gitu. Nah cuma dia bertahan itu dengan kisahnya begitu. Nah saya bagaimana ya menyikapinya untuk melihat ini beneran apa enggak sih gitu. Tadi sudah digali gitu ya. Tapi tetap kok kayaknya enggak mungkin begitu gitu ya. Nah ini sebenarnya area yang berbeda. Oh gitu. Ini bukan imajinasi. Oh bukan imajinasi lagi ya. Ini ke arah manipulasi sebenarnya. Jadi anak bisa melakukan itu. Tapi mungkin kalau dijawab sekarang terlalu panjang. Betul. Berarti memang ini harus ketemu lagi dengan Bu Vivi ya. To be continue. Iya, nanti kita agendakan lagi ketemu dengan Bu Vivi. Dengan senang hati. Iya, siap. Nanti kita akan bertanya, kita akan tanya juga ke orang tua barangkali punya pengalaman-pengalaman yang sama tentang topik manipulatif gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Vivi. Terima kasih kembali. Iya, dan Mam, Pap, semuanya, semoga obrolan kita hari ini bermanfaat dan tentunya jangan lupa kita akan ketemu lagi dengan Bu Vivi dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.